Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, usai menerima abolisi, Thomas Lembong melalui kuasa hukumnya melaporkan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Laporan ini dilakukan pihak Tom Lembong karena menduga ada pelanggaran etik dalam proses persidangan dalam kasus yang dihadapi Tom Lembong. Meski sudah mendapatkan pembebasan melalui abolisi, menurut kuasa hukum laporan ini dilakukan untuk memastikan proses peradilan dijalankan secara adil dan profesional, serta ada perbaikan proses penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya bebas. Bahwa saya kembali dengan semangat yang tidak retak lagi patah. 1 Agustus lalu, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong resmi mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Tom Lembong bebas dari rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat malam sekitar pukul 22.06 WIB. Selain mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, Tom menyatakan pemberian abolisi dari Presiden Prabowo tak hanya membebaskan dirinya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik dan kehormatannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Sebelumnya, Kejagung secara resmi menetapkan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong sebagai tersangka dan langsung ditahan pada 29 Oktober 2024 lalu. Tom diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dengan memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada pihak swasta untuk diolah menjadi gula kristal putih. Tom divonis penjara 4 tahun 6 bulan penjara pada 18 Juli lalu. Menanggapi pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Thomas Lembong, Joko Widodo menyatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden yang diberikan undang-undang dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Prerogatif hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semua, Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik, saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan. Sebelumnya dalam sidang Tom Lembong dengan duplik pada 14 Juli lalu, pengacara Tom Lembong mempertanyakan ketidakmampuan jaksa menghadirkan saksi penting ex-Menteri BUMN Rini Sumarno dan Presiden Jokowi yang seharusnya bisa memperkuat konstruksi peristiwa pidana. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, meski telah bebas dari tahanan usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong tidak menghentikan upaya hukumnya. Hari ini melalui kuasa hukumnya, Tom Lembong melaporkan hakim yang mengadili perkara ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Untuk membahasnya sudah bergabung di Kompas Petang Ari Yusuf Amir, kuasa hukum dari Tom Lembong, dan Zainur Rohman, peneliti dari Pukat UGM. Selamat petang Pak Ari, Mas Zainur, terima kasih sudah bergabung kami di Kompas Petang. Baik, saya langsung ke Pak Ari. Pak Ari, dari tujuan
laporan ini apa dan laporan ini sudah masuk kemana saja? Ya, terima kasih. Jadi kami melaporkan hakim-hakim yang memeriksa perkara kasus Tom Lembong ini sebetulnya sudah beberapa kali. Jadi setiap ada keganjilan dalam proses persidangan itu kami buat laporan, baik itu ke Komisi Yudisial maupun ke Mahkamah Agung. Tapi hari ini kami melengkapi semua laporan tersebut karena sudah ada putusannya. Sekalian kami laporkan juga yang tentang putusannya tersebut. Nah, laporan itu hari ini ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung selaku hakim pengawasnya, kepala badan pengawasnya. Selain itu juga kami juga membuat laporan ke Ombudsman. Kami melaporkan BPKP karena kami melihat bahwa tim audit BPKP yang ditugaskan untuk mengaudit kasus ini tidak profesional. Itu yang kita laporkan. Oke, yang dilaporkan apakah majelis hakim atau ada hakim tertentu? Kami laporkan keseluruhannya, karena dalam setiap keganjilan kami sudah buat laporan untuk sebuah majelisnya. Misalnya dulu kami melaporkan tentang diizinkannya Rini Sumarno untuk dibacakan dalam persidangan, padahal itu melanggar KUHAP. Itu juga sudah kami laporkan. Kami juga pernah melaporkan tentang bagaimana hakim menyita barang bukti ketika persidangan masih berlangsung, bahwa penyidikan sudah selesai tapi kok barang buktinya disita. Dan sebetulnya ini terbukti sekarang dengan putusan hakim. Misalnya Rini Sumarno diakui oleh hakim bahwa memang tidak tepat mendengarkan penjelasan Rini Sumarno tanpa kehadirannya, diakui oleh majelis hakim. Lalu juga termasuk barang bukti yang disita. Barang bukti yang disita itu sudah tidak lagi proses penyidikan tapi kok masih disita. Itu juga diakui oleh hakim, malah dikembalikan barang bukti tersebut. Nah, hal-hal ini secara lengkap kami lengkapin semua sampai kepada putusan. Misalnya kaitan dengan putusan, kami tidak membicarakan tentang materi putusannya, tetapi tentang ketidakprofesionalan dalam membuat putusan. Oke, baik. Nah, putusan, Ya, Mas Zainur, kalau ini disebutkan laporan karena ketidakprofesionalan hakim, ini nanti masuknya benar-benar akan ke etik atau bisa menyasar dalam unsur pidana? Ya, etik ya wilayahnya ya. Jadi hakim harus bertindak berperilaku sebagaimana kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim tidak boleh keluar dari kode etik. Jika para pihak melihat adanya bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, maka sudah tepat ketika melakukan pelaporan terhadap Komisi Yudisial maupun Bawas RI. Nanti KY dan Bawas akan melakukan pemeriksaan, akan melakukan penilaian apakah laporan tersebut berdasar atau tidak. Tetapi kalau pidana tentu itu sama sekali tidak. Dan ingat bahwa ini adalah satu proses etik yang tidak akan berpengaruh terhadap substansi perkaranya. Ketika perkara ini diabolisi, artinya dihentikan proses penuntutannya, ya, maka tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh untuk memperbaiki putusan terdahulu, dalam hal ini adalah putusan di pengadilan negeri. Sehingga sekarang fokusnya adalah apakah betul ya dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim itu benar terjadi. Misalnya apakah hakim berperilaku tidak adil, apakah hakim unprofessional conduct melakukan tindakan yang tidak profesional, yang ukuran-ukurannya itu sudah dibakukan di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bawas dan KY sudah punya alat ukur yang mendetailkan kode etik ini sehingga masing-masing apa yang dituduhkan oleh pelapor itu nanti akan dapat dinilai dengan tepat. Ya, Pak Ari, kalau ini kita bahas soal bahasa awamnya ya, bahasa sederhananya. Pak Tom Lembong sudah menerima pembebasan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Ini artinya kan tujuan utamanya sudah bisa dikatakan selesai. Lalu mengapa laporan ini tetap dilakukan? Motivasi atau dasar apa yang menjadi alasan utama? Ya, terima kasih Cynthia. Jadi memang Pak Tom itu kan ditahan selama 9 bulan lamanya. Ya. Nah, bagi beliau tidak ada dendam sama sekali. Beliau ikhlas terhadap proses tersebut. Namun persoalannya, para penegak hukum kita yang tidak profesional, penegak hukum kita yang menegakkan hukum secara serampangan, melakukan kriminalisasi dan lain-lain itu harus diperbaikin. Karena kalau kita biarkan, kasihan nanti akan terkena ke orang yang lain. Nah, dalam hal ini kami fokus dulu kepada majelis hakimnya. Tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Zainal sudah tepat sekali. Kami hanya fokus kepada tentang keproporsionalannya. Jadi hakim itu diatur oleh KUHAP dalam melaksanakan persidangan. Dan tentunya ini ada kaidah-kaidahnya.
kaidahnya dia misalnya berlaku netral, Oke, imparsial. ditahan sampai di situ. Kalau Anda tadi menyebut ada sikap yang serampangan dan ingin dalam bahasa sederhananya ingin memperbaiki mekanisme dan juga keprofesionalan hakim. Anda punya buktinya bahwa ada hakim dalam kasus ini yang dinilai tidak adil terhadap Tom Lembong? Iya. Oleh karena itulah kami buat laporan karena kita punya bukti-bukti dan fakta-faktanya. Apa saja bukti-buktinya, Pak Ari? Oke, saya jelaskan. Dalam persidangan tersebut, hakim dari awal menunjukkan sikapnya tidak netral, ya. Misalnya pertama kali kita meminta agar audit BPKP itu diserahkan kepada kita secepat mungkin. Tapi hakim mengizinkan untuk diserahkan karena itu memang diatur oleh KUHAP, tapi tidak ditegaskan kapan harus diserahkan. Karena audit BPKP-nya sampai kita sidang mau selesai baru diserahkan kepada kita. Satu itu. Lalu kedua, ketika Rini Sumarno tadi tidak hadir dalam persidangan itu kan tidak boleh dibacakan, kan harus diperiksa karena keterangan yang berlaku itu adalah keterangan di persidangan bukan yang dalam BAP, kecuali kalau ada dasar-dasar yang jelas yang kuat bahwa dia tidak bisa hadir. Ini kan tidak ada sama sekali, tapi diizinkan oleh hakim. Lalu ada salah satu hakim anggota setiap pemeriksaan menunjukkan sikapnya, namanya kalau nggak salah namanya Pak Alpis itu, menunjukkan sikapnya bahwa dia ingin menghukum si terdakwa. Itu kan tidak boleh. Sikap seperti apa yang membuat Anda menyimpulkan kalau hakim tersebut ingin menghukum terdakwa dalam hal ini Tom Lembong? Ya, dia menunjukkan misalnya ketika hakim saksi-saksi yang memberatkan dia cecer sampai mencari kesalahannya terdakwa, lalu menyimpulkan kesimpulan yang salah. Berapa kali itu dia melakukan itu? Sedangkan satu hal lagi yang penting, ketika kita menghadirkan saksi yang meringankan, ahli-ahli dari kita satu kata pun nggak ditanyakan. Itu kan tidak menunjukkan netralitas. Sedangkan saksi yang memberatkan ditanya digali dalam sekali, tapi saksi yang meringankan didiamkan begitu saja tidak ditanyakan. Ini kan menunjukkan artinya bukti-bukti yang Anda bawa adalah bukti-bukti rekaman dalam persidangan ya. Mas Zainur, kalau melihat bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan ini, apakah laporan ini kuat dasarnya dan bisa masuk ataupun bisa diterima baik itu oleh Ombudsman, KY dan juga Bawas MA? Ya, tentu saya tidak mau mendahului ya kerja yang dilakukan oleh KY maupun Bawas, itu tugas mereka. Tetapi fokusnya adalah apakah majelis hakim itu sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi tidak boleh menyentuh aspek pokok perkara. Ya, pokok perkara yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu hanya bisa dikoreksi oleh putusan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah putusan di pengadilan tinggi yang itu sudah tidak akan mungkin terjadi karena perkaranya diabolisi. Sehingga fokusnya adalah apakah memang betul ya hakim di dalam menjalankan tugas mengadili itu sesuai dengan kode etik. Nanti akan dilihat khususnya di persoalan berperilaku adil, karena di dalam kode etik itu perilaku adil itu didetailkan dan juga profesional itu juga didetailkan. Namun satu lagi Mbak Cynthia, saya juga ingin mendengar sebenarnya dari Tom Lembong dan kuasa hukum, di sini ada Pak Yusuf Amir. Yang paling penting menurut saya adalah jaksa gitu ya, karena ini kan perkara bermula dari kejaksaan gitu ya. Hakim itu kan hanya menerima perkara dan kemudian mengadilinya gitu ya. Yang harus paling dipersoalkan dari ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia gitu ya. Perlu diproses secara etika ya, dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan, yang meskipun kita tahu ya Komjak itu sangat terbatas kewenangannya, juga perlu di oversight oleh Komisi 3 DPR RI ya. Jadi menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana pihak-pihak yang menjalankan kewenangan itu harus dapat dimintakan akuntabilitas. Tetapi sekali lagi untuk hakim itu harus menghindari dari membahas pokok perkara, karena itu hanya bisa diadili oleh putusan berikutnya, yaitu putusan pengadilan tinggi. Gitu Mbak Cynthia. Tapi implikasinya jika tidak, ini kan kita sudah paham betul bahwa implikasinya tidak akan ke pokok perkara karena sudah diabolisi. Implikasinya akan kemana ini, Mas Zainur? Ya, implikasinya menurut saya adalah agar yang pertama memberi pelajaran bagi publik bahwa semua penggunaan kewenangan itu harus akuntabel, sesuai dengan kode etik masing-masing ya. Kejaksaan punya kode etik, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya punya kode etik, lembaga-lembaga lain yang terkait juga punya kode etik. Jadi ini lebih kepada bagaimana untuk menilai proses yang sudah dijalani, apakah prosesnya itu sesuai dengan kode etik atau tidak. Sekali lagi tidak menyentuh pokok perkaranya, karena kalau mengadili putusan hakim ya sama saja mengadili putusan
kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sama-sama tidak bisa diadili oleh siapapun kecuali kalau hakim diadili oleh peradilan yang lebih tinggi dalam tanda kutip dikoreksi gitu ya. Jadi yang diteliti adalah apakah semua penggunaan kewenangan itu sesuai dengan kode etik sehingga akuntabel atau tidak. Itu Mbak Cynthia. Oke, Pak Ari, berdasarkan saran dari Mas Zainur sendiri, apakah Anda juga akan melaporkan kejaksaan dalam hal ini? Betul. Kami sedang menyusun untuk laporan kejaksaan, sedang kami susun. Cuman kan sama-sama kita ketahui bahwa sekarang ini komisi kejaksaan kan tampil di publik bukan sebagai komisi kejaksaan, malah sebagai lawyernya kejaksaan. Jadi kami juga lagi bingung nih mau melaporkan kemana. Tapi tadi tepat sekali Mas Zainur, kita juga akan membuat laporan ke Komisi 3, ke DPR, dan itu sedang kami susun kaitan kejaksaannya. Karena tujuannya adalah bukan untuk balas dendam, tujuannya adalah untuk evaluasi, untuk pembenahan, untuk perbaikan agar supaya ini jangan terulang lagi. Sikap-sikap yang tidak profesional, yang seakan-akan menjalankan pesanan itu jangan sampai terjadi lagi. Karena itu bahaya sekali buat bangsa dan negara ini. Oke. Oleh karena itu munculnya kegaduhan-kegaduhan yang ada di masyarakat karena sikap-sikap tidak profesional tadi. Misalnya contoh ya, kita tidak masuk kepada materinya. Contoh yang sangat mudah dilihat, putusan hakim menyebutkan tentang adanya ekonomi kapitalis. Padahal selama pada persidangan tidak pernah dibahas itu ekonomi kapitalis. Tiba-tiba muncul kalimat itu. Nah ini kan harusnya KY atau Bawas bisa menanyakan, kenapa kamu bisa masukkan kalimat ini? Dari mana dasarnya? Nah sehingga ke depan hakim-hakim menangani perkara, apalagi perkara yang menarik perhatian seperti ini, dipilih hakim-hakim yang mempunyai kemampuan dan punya integritas. Karena kalau hakim-hakim sembarangan, konon kabarnya kami mendapat informasi ini juga kami lagi cek kebenarannya. Beberapa hakim itu tidak memiliki SK sebagai hakim tipikor. Dia baru memiliki SK sebagai hakim tipikor menjelang putusan. Hakim yang mana nih? Kalau benar itu seperti itu. Hakim yang mana tidak memiliki SK? Bagaimana? Hakim yang mana yang tidak memiliki SK? Yang memeriksa perkara ini, ya kami mendapat informasi dari dalam. Ini kami lagi cek kebenarannya. SK itu baru diberikan menjelang putusan. Artinya ada apa ini? Kenapa harus dipaksakan seperti itu? Dan masih perlu ke fakta yang lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Ari Yusuf Amir, kuasa hukum dari Tom Lembong, dan juga terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Saudara, jenazah almarhum Marsma Fajar Adrianto, korban meninggal kecelakaan